indahnya berperilaku amanah. Amanah itu apa? Amanah itu bisa dipercaya. Nah, masih ingat nggak salah satu sifat Nabi Muhammad? Ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, masih ingat kan? Sidik artinya jujur, amanah itu bisa dipercaya. Kalau tablik artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Diingat-ingat ya, ini sifat Nabi Muhammad. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, hari ini kita mau membahas tentang amanah. Artinya bisa dipercaya. Ya, orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin pada waktu masih muda, karena beliau selalu berkata benar dan tidak pernah mengingkari janji. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, ya, itu beliau dikenal sebagai orang yang amanah. Artinya bisa dipercaya. Kalau beliau berjanji pasti ditepati. Ya, jadi sebelum diutus menjadi rasul, diutus menjadi nabi di usia 40 tahun itu, Nabi Muhammad itu sudah apa? Sudah baik orangnya, bisa dipercaya, orangnya jujur, orangnya pinter, ya, orangnya juga tablik. Ini sifat, ya, sifat itu sesuatu yang melekat pada diri seseorang, ya. Sifat baik, ada sifat baik, ada sifat buruk. Ya, itu ya. Nah, sifat amanah itu artinya bisa dipercaya. Amanah adalah sifat mulia, ya, sehingga sangat disayangkan jika sebagai seorang muslim kita kehilangan sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya senantiasa berusaha sungguh-sungguh agar dapat menunaikan dan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sekarang ada contoh ceritanya. Menjaga amanah itu seperti apa? Kita baca dulu ceritanya ya. Beberapa hari yang lalu, Zakaria tidak mengikuti pelajaran akidah akhlak di sekolah karena dia sedang mengikuti latihan tilawah untuk menghadapi lomba tingkat provinsi. Nah, banyak pelajaran yang tertinggal karena Zakaria mengikuti latihan untuk lomba. Hari ini Zakaria bermaksud untuk meminjam buku milik temannya, namanya Husain. Husain, boleh nggak saya meminjam buku catatanmu? Tanya Zakaria kepada Husain. Boleh Zakaria, tapi ingat, tolong dijaga jangan sampai rusak dan hilang ya, kata Husain. Zakaria akhirnya membawa bukunya pulang dan menjaga buku tersebut dengan baik agar tidak rusak. Nah, beberapa hari kemudian Zakaria mengembalikan buku tersebut kepada temannya dalam keadaan baik. Zakaria mengucapkan terima kasih kepada Husain karena telah meminjamkan bukunya. Nah, ini contoh dari sifat amanah, artinya bisa dipercaya. Itu ya. Misalnya, Nazira suatu hari pinjem mainan dari temennya, dibawa pulang misalnya mainannya. Pernah nggak minjem mainan dari temennya, dibawa pulang?
Pernah? Belum? Belum pernah. Nah, misalnya nih, ini contoh ya. Misalnya Nazira pinjam sesuatu sama temennya. Pinjem ya gitu. Aku bawa pulang ya misalnya. Nah, berarti Nazira harus apa? Harus menjaga barang tersebut dengan baik. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Nah, ini namanya berarti Nazira mempunyai sifat amanah. Artinya bisa dipercaya, ya. Kalau kita dikasih kepercayaan sama orang lain, berarti kita harus menjaga kepercayaan itu, ya. Jangan sampai orang lain hilang kepercayaan kepada kita, ya. Nanti kalau orang sudah hilang kepercayaan sama kita, akhirnya kita nggak dipinjemin apa-apa lagi. Misalnya kita lagi butuh banget sesuatu, ya, kayak tadi Zakaria tadi, dia ketinggalan pelajaran, dia mau minjem buku sama temennya. Tapi kalau anak tadi, Zakaria tadi itu tidak bersifat amanah, tidak bisa dipercaya, ya, temennya pasti nggak ada yang mau minjemin. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kalau kita tidak amanah, orang lain tidak akan percaya lagi sama kita. Yang rugi kita sendiri. Gitu ya. Berarti jadi apa? Kita harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Karena jika kita tidak menjaga amanah tersebut, berarti kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, oke, kita lanjut membacanya. Hidup damai dengan berperilaku amanah. Mengenal sifat amanah. Sifat amanah merupakan akhlak terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Allah memerintahkan hambanya agar bersifat amanah. Seperti dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuh ya. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bersifat amanah akan disenangi banyak orang dan dipercaya orang lain. Amanah adalah sifat tidak berkhianat atas kepercayaan yang diberikan. Misalnya, Andi disuruh Bu Guru untuk menyampaikan surat dari kepala sekolah. Surat itu adalah surat teguran karena Andi tidak masuk sekolah selama beberapa hari.
Namun karena Andi takut dimarahi, Andi tidak menyampaikan surat tersebut kepada orang tuanya. Itu artinya Andi tidak amanah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita dikasih surat, dititipin surat sama bu guru, ya, suratnya dikasih untuk orang tua, berarti kita harus menyampaikan surat itu kepada orang tua. Berarti itu kita tandanya apa? Amanah. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikan seperti semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga seperti emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Nah, pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Ya, contoh dari sifat amanah, menjaga barang titipan. Kemudian, menjaga rahasia. Nah, ini juga penting. Ya, apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, ya, atau bahkan rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain, ya, menjaga rahasia. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, ini penting sekali ini ya. Kalau kita diberi amanah berupa jabatan, misalnya kita jadi presiden, ya. Presiden itu berarti amanah. Jabatan itu adalah amanah. Berarti kita harus menjaga amanah itu, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Nah, misalnya Nazira ditunjuk jadi ketua kelas. Misalnya di sekolah ditunjuk menjadi ketua kelas. Berarti Nazira harus amanah, tidak boleh menggunakan jabatan sebagai ketua kelas itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadi atau kepentingan teman-teman aja yang dekat sama Nazira. Misalnya kalau Nazira jadi ketua kelas, berarti harus apa? Harus bisa memimpin teman-temannya. Kalau ada temannya yang nyontek, lah temennya ini yang teman deket sama Nazira, kira-kira berani nggak ngelaporin sama gurunya? Nah, harus berani, meskipun teman itu sahabat kita sendiri. Tapi kalau sahabat kita itu berbuat salah, kita harus berani menegur, ya. Jangan mentang-mentang karena kita ketua, akhirnya kita melindungi teman-teman yang berbuat salah tadi, ya. Itu contoh dari menjaga amanah berupa jabatan. Nah, dalam konteks yang lebih besar lagi, ya, presiden misalnya, ya, presiden. Kalau orang dikasih kepercayaan sebagai presiden, dipilih sebagai presiden, berarti dia harus bisa menjaga amanah. Caranya bagaimana? Caranya tidak mementingkan kepentingannya pribadi. Ya, misalnya anak-anaknya dikasih jabatan semua. Nah, ini namanya apa? Namanya tidak amanah. Karena apa? Karena mementingkan anak-anaknya. Misalnya, kalau orang lain mau daftar kerja, dia harus ikut tes. Tesnya sulit sekali. Tapi kalau anaknya yang daftar kerja, langsung diterima. Ini namanya perbuatan tidak amanah. Ini contohnya seperti itu ya. Nah, kita nggak boleh berbuat seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur,
kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Nah, semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, semua yang diberikan Allah kepada kita, ya, badan kita sehat, ya, kemudian semua anggota tubuh kita lengkap, kita dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih kenikmatan, bisa sekolah, bisa bermain, ya. Ini semua adalah amanah yang harus dijaga. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menjaga kesehatan. Nah, ini yang penting, ya. Kalau kita dikasih badan yang sehat, berarti ini adalah amanah, titipan dari Allah. Badan ini, tubuh kita ini milik Allah, bukan milik kita. Ya, kalau milik Allah berarti kita harus menjaga punyanya Allah ini. Caranya dengan menjaga kesehatan. Nggak boleh makan sembarangan, jajan sembarangan. Ya, nggak boleh main sampai terlalu capek. Ya, karena kita harus menjaga badan yang dititipkan Allah ini kepada kita. Nanti di akhirat akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ya, sama Allah ditanya, kamu dulu di dunia sudah aku kasih badan yang sehat, kamu pakai untuk apa aja? Nah, nanti di akhirat ditanya sama Allah. Ya, berarti kita harus menggunakan badan kita ini untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk belajar. Ya, harus dijaga kesehatannya biar badan kita tetap sehat. Itu contohnya, ya, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi, ya.